spreading news from God on high. Go tell everyone Jesus has come. Sing, sing for the King of Kings. Sing, sing for the Prince of Peace. Joy to the world, the Savior is born. Come and rejoice in Christ our Lord. Sing, sing for the King. Sing, sing for the King. Silent night, holy, all is calm and all is bright. Round your Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild. Kami dari Ibu-Ibu Berdoa Internasional di Indonesia, Sekolah Dian Harapan dan Mogot mengajak ibu-ibu semua merayakan sukacita Natal bersama kami yang akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2024 jam 10 pagi. Mari bergabung dengan kami membangun iman dan sukacita Natal. Kami tunggu ya. Round your Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild. Bapak Ibu kami persilahkan dulu. Selanjutnya Semua pagi ya. Kita bertemu hari ini mungkin kelompok ibu berdoa yang rutin setiap Jumat berdoa, dan kemudian juga ibu-ibu yang lain yang ikut join di dalam acara Natal ibu-ibu berdoa pada hari ini. Bersyukur, berterima kasih juga kepada para ibu khususnya yang selama ini setia untuk berdoa menopang sekolah melalui doa-doa setiap hari Jumat. Saya pikir Tuhan tidak akan melupakan janjinya kepada umat yang setia. Jadi para ibu harus bersemangat untuk terus berdoa, untuk bukan hanya untuk sekolah, tapi juga bagaimana kita bertumbuh lewat kegiatan atau lewat
disiplin doa setiap hari Jumat, gitu ya. Nah, saya berterima kasih kepada Bu Ruth dan juga kepada Bu Selly untuk mewakili teman-teman ya kan yang selama ini telah berusaha agar kegiatan doa ini tidak selalu berlalu dengan sia-sia. Terima kasih juga sudah mempersiapkan acara Natal ini. Saya pikir ini merupakan ajang untuk mengingat kembali kedatangan Juru Selamat, tetapi juga kesempatan untuk mengajak ibu-ibu lain yang mungkin belum tahu apa itu ibu-ibu berdoa. Ya, jadi ibu-ibu ini sudah persiapan dari Oktober kali ya. Bu Sari udah ketemu saya di awal September ya, di akhir September ya. Akhir September udah ketemu saya pada datang. Kenapa Bu? Iya, cepat. Iya, cepat banget kan. Saya juga terkejut. Sekolahnya tuh pada persiapan apa-apa. Jadi udah ada proposal acara Natal. Dan kemudian semangat ya. Ya. Nah, gara-gara ibunya proposal kan, saya langsung ngomong ke tim saya, ayo kita juga harus acara Natal sekolah seperti apa, sehingga Bapak Ibu bisa melihat ada dekorasi, ibu-ibu bisa melihat ada dekorasi di lobi utama dan sebagainya. Jangan lupa nanti berfoto di bagian sana, begitu ya. Oke. Nah, ibu-ibu kalau tahun lalu sudah saya udah kata sambutan. Nah, saya sudah kan nggak mau mengulang kata-kata yang sama tiap tahun dong, ya gitu ya. Nah, kalau tahun lalu kita ngomong soal ibu-ibu punya hati. Maka kenapa ibu-ibu yang berdoa? Kenapa bukan bapak-bapak yang berdoa? Setelah membina rumah tangga ataupun setelah berkeluarga, biasanya yang paling berkomitmen penuh di keluarga itu adalah sebenarnya lebih banyak ke ibu-ibu. Ibu-ibu lebih punya hati untuk mendoakan anak-anaknya. Setelah papanya sibuk cari duit, dia lebih komitmen membina relasi dengan dunia luar. Ibunya biasanya lebih tertarik ke dalam, gitu ya. Kecuali bapak modern sekarang lebih mulai mau berbagi, gitu ya. Nah, cuman gini, jadi karena saking komitmennya, ibu-ibu itu terlalu berkomitmen terhadap keluarganya. Kadang-kadang perhatian penuh untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, suaminya dan sebagainya. Akhirnya timbul adalah apa? Stres. Kenapa? Karena terlalu berkomitmen untuk anak-anaknya, sehingga semua hidupnya, semua pikirannya terkuras untuk membina keluarganya. Akhirnya jadi apa? Yaitu mom in pressure, gitu kan? Jadi tekanan, gitu. Sebenarnya awalnya bagus. Mau perhatiin keluarga, mau perhatiin tumbuh kembang diri anaknya dari kecil sampai besar, tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh terlewat. Lalu jadi tekanan seperti itu. Yang dikasihi juga tertekan, anaknya jadi mulai tertekan. Saya maunya mama saya itu apa? Mama saya nggak harus penuhi. Kalau nggak mami kecewa, saya mau nyoba mami sedih dan sebagainya. Akhirnya timbullah itu mom's pressure. Bukan benar sekali ini, maka saya ambil dari sini aja mom's pressure. Nah, ibu-ibu yang pressure nih tertekan. Ternyata harus belajar menyerahkan semua kepada Tuhan melalui doa. Jadi doa bukan sekedar saya mengucap permintaan saya, tapi juga saya menyerahkan hidup matinya anak saya, keluarga saya di dalam doa kepada Tuhan. Begitu ya. Jadi mom's in pressure di cross, mom's in prayer di checklist. Begitu ya. Mantap juga ya ini ya. Ya, jadi mari kita belajar menyerahkan hidup keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Berserah penuh kepadanya karena dia yang memegang kendali. Anak-anak itu titipan Tuhan saja. Karena bentar lagi juga mereka akan tamat, mereka meninggalkan kita juga, gitu loh ya. Jadi ibu-ibu jangan langsung sudah harus persiapkan dari sekarang. Ini hanya sementara. Karena jangan nanti dia udah menikah kita sibuk-sibuk campurin urusan keluarga mereka dan seperti itu. Jadi belajar mulai melepas, mulai sekarang belajarnya. Serahkan pada Tuhan di dalam doa-doa dan semoga kegiatan ibu-ibu, kegiatan ibu yang berdoa setiap Jumat itu terus dapat berjalan, bertahan sampai setiap generasi terus bertahan dan terus menerus meskipun pengurusnya sudah mulai berganti-ganti. Itu ya. Terima kasih untuk ada waktu sampai dengan saya berikan kembali kepada Ibi. Emangnya udah lama ya Cireta ikut doa Ibi? Wah iya, Kak Reta sih bahkan lebih lama dari saya. Iya, dari anak-anak saya masih TK, dulu di sekolahnya sudah ada IBI. Dan saya ikut berdoa di sana. Ketika anak bungsu saya masuk SMA di Sekolah Dian Harapan dan Mogot, puji Tuhan ada kelompok doa IBI. Jadi saya langsung join deh. Wah, setia banget Kak. Puji Tuhan ya Murni, saya bersyukur banget karena Tuhan begitu baik. Tuhan selalu menyertai kita sampai anak-anak sudah lulus semua. Cireta hidupnya pasti gak banyak masalah ya, makanya sempat berdoa. Kalau kebalik, justru karena tantangan banyak, maka kita harus berdoa. Dan karena kita dekat sama Tuhan,
kita dimampukan untuk melewati semua tantangan. Tapi kalau lagi pas susah tuh, rasanya males Kak mau ngapa-ngapain. Termasuk berdoa juga susah banget. Betul Murni, tapi pengalaman ikut berdoa bersama kelompok doa IBI ini sangat menguatkan saya karena kita nggak sendirian. Nah, ini yang bikin kita jadi kuat untuk berdoa. Apalagi lembar doanya tuh sering seperti berbicara ke kita. Tema dan ayat-ayat Alkitab di lembar doa itu bisa pas dengan yang saya butuhkan untuk melewati pergumulan-pergumulan saya. Wah, emangnya bisa begitu ya, Ci? Iya, sering seperti itu, Mel. Pernah loh, waktu merasa buntu dalam menghadapi masalah, di lembar doanya ada ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Sebentar ya. Nah, ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Benar tuh. Saya juga keingat ayat Yesaya 40 ayat 29 bilang begini, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Wah, ayatnya pas banget ya Bu Reta. Ada juga ayat yang bilang agar kita kuat di dalam Tuhan dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini dia Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya betul, itu ayatnya. Apalagi kalau sedang khawatir ya, misalnya pas ada jatuh tempo tagihan, pas harus bayar karyawan juga, macam-macam lagi deh. Tapi keinget sama Matius 6 ayat 33 sampai 34. Bukannya kita nggak boleh khawatir ya, tapi jangan sampai kekhawatiran kita itu malah membuat kita menjauh dari Tuhan. Oh iya, itu benar banget Kak Reta. Saya tahu ayat itu. Tuhan Yesus bilang gini nih, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, bener loh. Karena aku sering kepikiran soal anakku. Khawatir pergaulannya, khawatir kalau dia kecanduan main games lah. Kan kita nggak bisa jaga mereka 24 jam ya. Nah, benar Murni. Justru itu kita harus berdoa sepakat bersama teman lainnya. Boleh-boleh saja kita khawatir tentang anak-anak kita, tapi firman Allah selalu menguatkan kita. Iya loh, kagum banget sama Tuhan kita ya. Lah, ini kan yang dimaksud menghidupi firman Allah. Puji Tuhan, di IBI kita pakai lembar doa yang isinya firman Tuhan. Kalau pas lagi susah, gak bisa doa, rasanya males mau ngapa-ngapain, malah kita diingetin duluan bahwa Tuhan itu ada dan Dia mengerti, juga peduli banget sama kita. Oh gitu. Wah, puji Tuhan, aku udah join IBI untuk berdoa sepakat sama teman-teman semua. Iya Murni, Tuhan kita kan yang paling mengerti segala kebutuhan kita.
Bener juga loh. Kadang tuh kita gampang banget ketika kita lagi ada masalah, kita ngerasa sendirian, gak ada yang ngertiin kita. Padahal Tuhan tuh selalu ada loh bersama kita. Wah, ini bikin saya jadi tambah semangat menyediakan waktu untuk berdoa. Padahal saya udah pernah diajak berdoa waktu itu, tapi kok rasanya kesibukan gak ada habisnya ya. Tapi Tuhan begitu sayang sama saya. Dia terus memanggil saya, dan saya bersyukur sekarang sudah ikut berdoa bersama Ibi di sekolah. Memang Tuhan begitu peduli sama saya. Terima kasih Tuhan. Betul Semit, dia sangat peduli sama kita. Aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kita semua pernah mengalami titik terendah saat kita merasa tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa karena berbagai kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang berkecamuk dalam pikiran yang sangat memberatkan hati kita. Namun, seperti yang kita saksikan tadi, kita bisa bersandar kepada Tuhan dan mengalami sendiri kebaikannya, kasih-Nya, damai sejahteranya, dan kepeduliannya kepada kita. Karena Allah selalu ada bersama kita dan menangani kita untuk datang kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Join dulu. Bapak Ibu, kami persilahkan dulu kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan para ibu di Sekolah Dian Harapan dan Mogot dengan pergumulan mereka sebagai orang tua dan bagaimana Tuhan memberikan pertolongan, kelegaan, dan juga pengajarannya melalui firman-Nya. Aduh, bagaimana ya Tuhan untuk persiapan anakku sebagai siswa baru. Ya harus bikin kartu nama, dilaminating, dan lain-lainnya juga. Gimana ya bikinnya? Oh Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Hai Mam. Hai, mau fotokopi juga ya buat persiapan MPLS? Iya, banyak yang harus disiapin. Iya betul, harus bikin kartu nama, terus dilaminatin, dan
sekarang. Kamu mau bikin juga ya? Sini, sekalian aja saya bikinin. Kamu tunggu aja di sekolah. Nanti saya kasih ya kalau sudah selesai. Hah? Serius? Iya, serius. Biar sekalian aja. Wah, terima kasih banyak ya. Iya, kita belum kenalan. Namaku Neni. Saya Rian. Sampai ketemu nanti di sekolah ya. Oke Rian, makasih banget ya. Sampai ketemu. Oh Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Di saat saya nggak tahu harus kemana dan bagaimana, tetapi Engkau mengirimkan Rian untuk menolongku. Loh, Rian, kamu juga di sini? Iya, Nen. Saya suka ikut doa ini karena di sini kita bisa sama-sama berdoa buat anak-anak, guru-guru, juga untuk sekolah kita. Oh, kamu udah kenal sama Rian ya, Nen? Iya, kenal, Yos. Rian nolongin saya pas persiapan kebutuhan MPLS untuk Justin. Saya dan anak-anak kan baru pindah ke Jakarta, jadi belum tahu harus kemana, minta bantuan siapa. Tuhan kirimkan Rian. Itu semua karena Tuhan, Nen. Bener banget. Di sini tempat kita ketemu sama teman-teman yang sama-sama punya hati untuk berdoa dan saling mendukung. Saya sih senang banget ikut IIB ini sejak masuk ke DH. Iya loh, Yosi ini benar-benar setia dan rajin banget. Benar, hebat nih Yosi, perlu kita contoh. Kalau saya sih baru ikutan doa IBI, masih harus banyak belajar untuk setia berdoa kayak teman-teman nih. Ceritanya gimana nih sampai kamu pengen ikut doa IBI? Waktu itu pas dengar penjelasan soal doa IBI, bikin saya mikir loh, mami-mami yang lain aja mau ngeluangin waktu untuk mendoakan anak-anaknya, guru dan sekolah. Masa sih saya nggak punya waktu untuk ikutan berdoa? Yes, Win. Kita semua ada di sini karena Tuhan itu sangat baik kepada anak-anak kita. Iya, betul Yosi. Saya juga merasa begitu. Anak-anak kita sangat perlu didoakan. Mereka masing-masing punya masalah yang kadang mereka nggak mau cerita ke kita. Iya benar, saya juga merasa Tuhan itu baik banget dan sangat peduli loh. Baik gimana, Vin? Jadi gini, jam pulang sekolah anak saya sebenarnya bentrok dengan jam doa IBI. Jadi saya seharusnya nggak bisa ikut berdoa. Tapi Tuhan itu baik banget. Suami dan mama sangat mendukung saya untuk ikut berdoa. Mereka mau menjemput dan menjaga anak saya. Jadi saya pun bisa ikut berdoa. Hebat banget kan pengaturan Tuhan. Asal kita punya kemauan untuk berdoa, pasti ada jalan yang Tuhan berikan. Nah, ini dia yang bikin saya malu juga. Kalau bilang nggak sempat berdoa. Kita sebenarnya nggak punya alasan untuk nggak berdoa ya. Iya, apalagi kalau kita lagi bergumul soal anak-anak kita yang udah remaja. Kadang mau bicara dengan mereka saja nggak gampang loh. Bener tuh, kadang kita sering bingung untuk menegur anak-anak. Kalau sudah begitu, cara satu-satunya ya kita mendoakan mereka. Betul, Grace. Kalau kita bingung bagaimana cara mengingatkan mereka, kita ngomong aja sama Tuhan. Jadi makin semangat nih ikut berdoa, karena kita bisa curhat sama Tuhan. Iya, Rian. Dan ayat Alkitab yang menjadi landasan pelayanan doa IBI di seluruh dunia adalah Ratapan 2 ayat 19b. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Jadi, kita bisa banget bawa curhatan kita ke Tuhan melalui doa sepakat kita di pertemuan doa IBI. Nah, ini yang awalnya bikin saya bertanya-tanya, kok bisa ya berdoa sampai 1 jam? Itu kan lama banget.
Tapi saat saya bergabung pertama kali, saya hanya bisa menangis karena merasakan Tuhan begitu amat baik dan dekat dengan saya. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata 1 jam itu terasa begitu cepat berlalu. Iya, benar Grace. Tahu-tahu sudah 1 jam. Gak berasa ya? Nah, benar nih. Segala kesulitan mendidik anak atau menegur anak, kita bisa bawa itu dalam doa sepakat kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, hikmat, dan juga melembutkan hati anak-anak kita. Kita betul-betul dimampukan dan diperlengkapi untuk mendidik anak-anak kita. Benar banget itu. Teman-teman, kita mulai doa aja yuk. Hari ini kebetulan saya yang pimpin. Dan tema lembar doa hari ini, Allah memperlengkapi kita. Wah, pas bener temanya ya. Baru aja kita bahas. Emang sering begitu ya, tema lembar doa bisa pas dengan yang lagi kita bicarakan atau butuhkan. Iya Yus, kadang pas kita khawatir, tema lembar doanya ingetin kita supaya nggak perlu khawatir. Nah, benar sekali. Karena awalnya saya sangat khawatir dengan ketiga anak kami yang baru saja pindah ke Jakarta. Tapi dengan ikut berdoa di IBI, saya merasa sangat dikuatkan. Keajaiban penyertaan Tuhan buat Neni dan anak-anak luar biasa ya. Tuhan memelihara dan menguatkan Neni dan anak-anak melalui pertemuan doa IBI ini. Iya loh, dan kita gak hanya berdoa untuk anak-anak saja, tapi kita berdoa sepakat juga untuk guru-guru, para pemimpin, dan staf. Juga mendoakan murid-murid lainnya, dan semua pokok doa dari sekolah. Nah, itu sebabnya saya ikut IPC, karena saya percaya bahwa sekolah yang didoakan atau didukung dengan doa pasti berbeda dengan sekolah yang tidak didukung dengan doa. Karena gak ada yang sia-sia saat kita berkumpul dan berdoa bagi sekolah. Tuhan akan campur tangan, turut bekerja dan berjuang bagi sekolah yang didoakan. Tuhan menjadi perisai bagi sekolah. Yes, benar banget Bu Endah. Karena misi IBI itu adalah agar setiap sekolah di seluruh dunia diselimuti dengan doa. Luar biasa banget ya teman-teman, gimana Tuhan itu memelihara dan memperlengkapi sekolah-sekolah. Bahkan kita para mami ini selalu mendapat penguatan, penghiburan, pengajaran, dan masih banyak lagi hal lainnya yang Tuhan nyatakan. Dan kita memang butuh ya diajari oleh Tuhan untuk bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita.